Hey Hopop gengs, di video sebelumnya aku udah bagiin alur cerita dari Rurouni Kenshin Origins, live action yang diadaptasi dari anime dengan judul yang sama. Cuman kalau di Indonesia kita lebih kenal dengan nama Samurai X. Nah, berhubung film keempatnya udah mau rilis antara bulan April atau Juli nanti, rasanya kurang lengkap kalau nggak nonton seri sebelumnya dong. Makanya selain bagiin alur cerita film pertamanya, aku juga bakal bagiin alur cerita keduanya yang rilis tahun 2014 kemarin, Kyoto Inferno. Oke baik, tanpa fafifu, sediakan cemilan dan minuman segar, peluk bantalmu dan matikan lampumu. Rurouni Kenshin Kyoto Inferno dimulai. Dalam sequel kali ini ceritanya berakhir dengan Kenshin yang sedang pingsan di sebuah pantai sambil memegang sakabato miliknya. Sosok misterius yang wajahnya tak diperlihatkan kemudian muncul membawa tubuh Kenshin pergi. Ya begitulah akhirnya. Kamu inget gak kenapa akhirnya jadi kayak gitu? Kalau gak inget, nih aku ingetin. Mari kita kembali ke tambang Setsu beberapa hari sebelumnya. Di sana ada Saito Hajime yang sedang melacak seseorang bersama sepasukan polisi. Orang yang mereka cari adalah Shishio Makoto, mantan samurai yang juga terlibat dalam pertempuran Toba Fushimi. Namun di era Meiji berakhir sebagai pemberontak. Nah, dalam film ini karakter Shishio diperankan oleh Tatsuya Fujiwara yang dulu jadi Light Yagami di live action Death Note. Oke, kita lanjut ke cerita. Saito memang berhasil menemukan Shishio, namun gagal menangkapnya karena rute pengejaran terhalang oleh api. Karena kegagalan itu, tokoh utama kita yang setelah film pertama lebih banyak nikmatin hidup nonton OVJ, juga ngurus dojo Kamiya yang sedang ramai. Jadi dapat panggilan nih dari Menteri Dalam Negeri alias Mendagri. Nah, Pak Menteri yang bernama Okubo Toshimichi meminta Kenshin untuk melacak Shishio. Doi juga cerita nih soal kekejaman Shishio di masa lalu. Pemerintahan yang baru terbentuk setelah perang, membunuh Shishio karena khawatir dengan kekejamannya. Para pembunuh suruhan pemerintah yang menyangka Shishio telah mati, membakar jasadnya. Namun, entah gimana Shishio mampu bertahan hidup. Kenshin awalnya pengen nolak nih, meski pemerintah menjanjikan bahwa tuduhan perdagangan opium terhadap Megumi akan dihapuskan. Karena tidak sesuai sama pri kemanusiaan dan pri keadilan. Namun Pak Menteri Okubo terbunuh oleh salah satu bawahan Shishio nih. Mengetahui kematian Okubo dan jumlah korban yang telah dibunuh oleh Shishio, Kenshin jadi mengingat Tomoe, mantan istrinya. Dan terpaksa mengiyakan permintaan itu sebagai penghormatan terhadap para korban Shishio. Setelah itu, Kenshin pun berpamitan pada Kauro dan berangkatlah dia ke Kyoto. Nah, si Sanosuke kan ngamuk tuh karena gak diajak. Jadi, dia ke kota untuk menenangkan diri. Cuman, pas di jalan dia ketemu sama karakter Aoshi Shinomori yang dalam film ini diperankan sama Yusuke Iseya. Si Aoshi nanyain soal Kenshin, tapi Sanosuke nggak mau kasih tahu. Nah, karena sama-sama udah baper, mereka akhirnya gelut nih. Cuman si Sanosuke kalah kuat dari Aoshi. Untung ada Megumi yang nahan Aoshi mukulin Sanosuke. Terus Kenshin apa kabar? Nah, Doi udah tiba nih di Odawara, tepatnya di daerah Tokaido. Di sana, Maki Machi Misao yang diperankan sama Tao Tsuchiya mencoba mencuri sakabato. Namun, Kenshin berhasil merebutnya kembali. Pas si Kenshin ngejelasin kalau sakabato ini pedang dengan mata terbalik, Misao jadi kehilangan minat buat nyuri. Mereka sempat bercakap sebentar setelah itu. Tapi seorang anak laki-laki datang minta tolong. Kakak anak itu terluka parah dan butuh perawatan. Namun keburu meninggal saat Kenshin dan Misao tiba di tempatnya. Adik kakak ini berasal dari desa yang jadi korban kekejaman Shishio. Setelah mengetahuinya, Kenshin dan Misao pergi ke desa itu. Tapi mereka nggak tahu kalau di tempat lain Shishio mengetahui kedatangan Kenshin dan telah menyiapkan rencana penyambutan. Nah, saat mereka tiba di desa,
kita bisa melihat pemandangan mengerikan dari sisa gudang terbakar dan 2 mayat yang tergantung di pohon. Di tengah pemandangan menyesakan itulah, anak buah Shishio tiba-tiba muncul untuk menyambut Kenshin. Dikasih bunga? Enggak. Seperti biasa pertarungan satu lawan semuanya ini mah terjadi lagi seperti yang udah-udah. Tentu saja Kenshin menang dong tanpa membunuh satupun musuh. Kenshin juga menurunkan 2 mayat yang digantung oleh Shishio. Meski sebelumnya tetua desa mencegah Kenshin menurunkan mayat itu karena takut membuat Shishio jadi marah. Setelah itu, Sojiro muncul dan meminta Kenshin ke tempat bosnya. Sojiro ini ya adalah anak buah Shishio yang membunuh Okubo si Mendagri tadi. Nah, pas ketemu, Kenshin dan Shishio ini sempat debat panjang banget. Males ceritainnya. Jadi kita langsung to the point aja ya. Intinya si Kenshin ini nantangin Shishio buat gelut. Tapi Shishio gak mau dan minta Sojiro buat wakilin. Nah, buat kamu yang belum nonton atau gak baca manganya mungkin mikir kalau Kenshin bakal menang dengan mudah pas lawan Sojiro. Tapi itu salah, Ferguson. Ternyata Sojiro ini kuat banget sampai berhasil matahin Sakabato loh. Jadi maaf mengecewakan, kali ini jagoan kita kalah. Setelah kekalahan perdananya itu, Kenshin balik ke desa dan mendapati warga sedang balas dendam pada anak buah Shishio. Di momen ini, Kenshin mencegah seorang anak menjadi pembunuh. Itu adalah anak yang sebelumnya dia tolong bersama Misao. Urusan di desa pun selesai sampai di situ. Nah, saatnya melanjutkan perjalanan, menyelesaikan urusan yang sebenarnya. Nah, saat tiba di Kyoto, Misao meminta Kenshin untuk bermalam di penginapan yang dia kelola bersama kerabatnya. Ternyata nih, itu bukan penginapan biasa. Karena pengelolanya itu mantan anggota Oniwa Banshu. Ini adalah pasukan pengintai rahasia bentukan Tokugawa yang nyaris dibantai habis oleh pemerintahan baru saat perang Tobu Fushimi berakhir. Kalau istilah awam Oniwa Banshu mungkin ninja kali ya. Nah, Aoshi yang sebelumnya bertarung dengan Sanosuke saat Kenshin pergi adalah mantan letnan Oniwaban ini. Misao dulu adalah bawahan Aoshi. Sedangkan bos penginapan yang menyambut Kenshin, si Okina, diperankan oleh Mintanaka, adalah komandan Oniwaban. Okina inilah yang nawarin bantuan ke Kenshin dan ceritain kalau Aoshi lagi nyari Kenshin buat menuhin ambisi membunuh orang terkuat di zaman itu. Orang terkuat yang dimaksud sama Aoshi ya si Kenshin ini, bukan Saitama atau Maeli ya. Oke, cerita soal Kenshin dijeda dulu ya. Mari kita cek keadaan karakter lain. Kalau Kaoru sih akhirnya mutusin pergi ke Kyoto bersama Yahiko untuk bantu Kenshin, menyusul Sanosuke yang udah pergi dulu. Sedangkan si antagonis Shishio dan Sojiro kembali ke markas utama mereka untuk menyiapkan perang besar. Sojiro pun diperintahkan untuk memanggil 10 pendekar pedang. Salah satunya adalah Cho Sawagejo. Oh iya, jangan lupain karakter Sadojima Hoji yang bantu-bantu Shishio buat nyiapin segala keperluan perangnya. Sama ini nih, karakter cewek yang selalu bareng Shishio, Yumi Komagata. Karakter lain aman sih. Ya udah, kita balik ke Kenshin ya. Tadi kan Okina nawarin bantuan nih. Kenshin yang emang lagi butuh banget sepertinya, minta Oniwaban buat nyari pembuat Sakabato. Namanya Arai Saku. Sambil nunggu kabar dari Oniwaban, si Kenshin pergi rapat dulu ke tempat Saito dan pasukannya. Keesokan harinya, Oniwaban udah dapat kabar soal Arai Saku. Kenshin lumayan shock, bukan karena Oniwaban dapat infonya cepet banget, tapi karena pembuat Sakabato si Arai Saku ternyata udah meninggal sejak lama. Untungnya si Arai ini punya anak yang juga jadi pembuat pedang, namanya adalah Seiku. Awalnya sih Seiku nolak permintaan Kenshin untuk buatin Sakabato lain. Cuman karena bawahan Shishio, si Cho Sawagejo nyulik bayinya, Seiku akhirnya ngambil kembaran Sakabato yang disembunyikannya. Sakabato ini sih menurut Seiku adalah versi aslinya. Dan yang selama ini dipakai sama Kenshin adalah bayangannya. Nah,
Sakabato baru ini lantas diserahin ke Kenshin yang lagi gelut sama Cho demi nolongin bayinya Seiko. Terus dipakai sama Kenshin buat ngalahin Cho. Nah, Kaoru dan Yahiko yang nyusul ke Kyoto muncul juga nih di sana. Dan sehabis pertarungan, mereka ikut Kenshin ke penginapan Oniwaban. Sementara di tempat lain, kita bisa melihat Shishio dan pasukannya sedang bersiap untuk perang besok hari. Pihak kepolisian udah tahu rencana Shishio setelah menginvestigasi Cho Sawagejo. Kenshin sih ragu sama informasinya dari Cho. Soalnya gak mungkin rencana rahasia bisa bocor gitu aja. Cuman pihak kepolisian udah yakin banget ya, mau gimana ya. Dan para Oniwaban yang posisinya kayak intelijen juga dapat informasi serupa tentang rencana penghancuran Kyoto. Oleh karena itu, semua orang pun bersiap-siap nih untuk agenda perang kota. Mulai dari pasukan kepolisian, seluruh anggota Oniwabansu, Kenshin, Kaoru, dan Yahiko, juga geng Shishio CS. Ya iyalah, kan mereka yang mulai perang. Cuman ada yang ganjil nih di sini. Sanosuke kan pergi lebih awal dari Kaoru. Terus Aoshi juga lagi nyari Kenshin sampai ke Kyoto. Nah, mereka kemana? Kok pas semua orang udah siap mereka belum nongol juga? Ya udah, kita lanjut aja tanpa mereka berdua ya. Baik, di malam hari H peperangan nih, kembang api meledak di langit Kyoto. Itu pun jadi tanda dimulainya peperangan. Baku hantam terjadi antara pasukan kepolisian dengan para prajurit Shishio. Saito sama Kenshin bergabung dalam pertarungan bersama pasukan kepolisian. Shikairo duet sama Yahiko mewakili dojo Kamiya. Sedangkan para Oniwaban mengambil alih lorong-lorong sempit untuk mencegah pembakaran kota dari geng Shishio ini. Di tengah panasnya medan perang, dua karakter yang sejak tadi dicariin malah baru muncul. Sanosuke ngalahin para bawahan Shishio dengan tangan kosong, wah, padahal doi bawa Sanbato. Sedangkan Aoshi lagi duel sama Okina yang nyegat dia supaya gak gangguin Kenshi. Di tengah pertarungan, tiba-tiba ada banyak Shishio yang muncul ngeroyok Kenshin. Sanosuke pun datang membantu buat ngancurin para Shishio gadungan ini. Dan korps kepolisian berhasil nangkap semua bawahan Shishio ini. Namun nih, tidak semua orang dari kubu Kenshin menang dalam pertarungan itu. Si Okina tewas di tangan mantan muridnya Aoshi saat bertarung di penginapan Oniwaban. Sedangkan di tempat lain, Kaoru diculik sama Sojiro. Kenshin tidak menyadari kalau Kaoru diculik. Tapi merasa ada yang aneh soal rencana pembakaran Kyoto. Setelah berdiskusi sama Saito, mereka akhirnya yakin kalau tujuan utama Shishio bukan Kyoto. Saat Kenshin menyadari rencana asli Shishio, dia berpapasan dengan Sojiro yang membawa Kaoru. Kenshin pun bergegas mengejar Sojiro nih, dan berhasil mengikuti mereka hingga di kapal Shishio. Saat tiba di sana, Kenshin dikeroyok oleh 10 pendekar pedang bawahan Shishio. Sedangkan Kaoru ditendang oleh Sadoji Mahoji keluar kapal. Menyaksikan hal tersebut, Kenshin pun melompat ke laut untuk menyelamatkan Kaoru. Namun, Kaoru tidak dapat ditemukan, bahkan hingga Kenshin kelelahan dan akhirnya terdampar di pantai keesokan paginya. Nah, gantung banget ya. Begitulah ceritanya, sampai Kenshin bisa ditemukan oleh seorang pria misterius dan dibawa pergi sama Sakabatonya. Yup, cerita ini memang berakhir dengan cliffhanger yang gantungin kita kayak perasaan pas di ghosting gebetan. Akhir sebenarnya memang ada di film ketiga The Legend NC, makanya mereka tayangnya di tahun yang sama. Mungkin durasi film awalnya memang 4 jaman, cuma dibagi jadi 2 seri biar gak kepanjangan. So, gak ada hikmah atau kesimpulan yang bisa kubagiin setelah nonton ya Pop Gengs, khusus untuk film ini aja. Aku bagiin nanti ya di video alur cerita ketiganya, jadi jangan lupa nonton. See ya!